Resep 1, cukil gigi singkong. Dan ini dia bahan utama untuk membuat stik tanpa terigu teman-teman. Kita siapkan 1 kg singkong. 1 kg itu adalah beras setelah dikupas ya. Dikupas, dicuci bersih, dipotong-potong seperti ini. Kemudian ini akan kita kukus. Sebelumnya pastikan kalian pilih singkong yang singkongnya itu benar-benar empuk. Ini kita kukus dengan api sedang sampai singkongnya benar-benar empuk dan matang ya. Untuk serat tengah singkongnya nanti akan kita buang kalau singkongnya udah matang biar lebih mudah. Sambil menunggu singkong matang kita siapkan bumbunya. Di sini Umi pakai 8 siung bawang putih dan 3 butir kemiri. Tambahkan 1 sendok teh garam, lalu bumbunya kita ulek sampai halus. Selanjutnya siapkan 10 batang seledri. Lalu ini kita iris setipis mungkin ya, biar nanti saat kita bentuk ini nggak mengganggu saat dipipihkan. Kalau udah ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita kembali ke singkong yang dikukus. Kalau udah matang kita angkat. Kemudian untuk menghalusnya saya siapkan lesung atau lumpang seperti ini ya. Kalau nggak ada lumpang boleh kok dialusin pakai baskom, ditumbuk-tumbuk pakai ulekan. Tapi pastikan benar-benar sampai halus banget ya teman-teman. Jangan sampai ada yang grindil karena itu nanti akan membuat susah ketika kita mulai mempipihkan adonannya. Nah ini kita tumbuk seperti ini sampai teksturnya tuh benar-benar halus banget. Dan menurutku di part inilah part yang membutuhkan tenaga ekstra. Kalau ada laki mendingan suruh laki deh ya yang untuk numbuk-numbuk kayak gini karena memang ini berat banget. Dan tips untuk menumbuknya biar cepat itu jangan sekaligus 1 kilo semuanya ya. Kita ambil sedikit-sedikit kayak aku tadi ya, cuma sepotong-sepotong ditumbuk sampai halus kayak gini terus diambil. Terus ditumbuk lagi sisanya satu persatu juga. Biar nanti halusnya itu benar-benar maksimal. Ini kita pindahkan ke wadah. Lalu tumbuk sisanya sampai selesai. Nah hasilnya seperti ini. Kelihatan ya, ini kalau halus banget, gak ada yang gerindil sama sekali. Sekarang kita tambahkan bumbunya. Masukkan bumbu yang sudah kita haluskan sebelumnya. Tambahkan 2 bungkus kaldu bubuk, saya pakai rasa sapi. Boleh juga diganti penyedap lain yang kalian suka. Daun seledri yang sudah diiris halus, setengah kilogram tepung tapioka. Dan di sini kita tidak pakai tepung terigu sama sekali ya, cukup pakai tepung tapioka aja. Jangan khawatir kak nanti adonannya akan kenyal. Oh tidak, justru itu akan yang membuat renyah ya. Lalu ini kita uleni sampai benar-benar tercampur rata. Di sini jangan ditambahkan air dulu ya teman-teman. Walaupun kayaknya kok adonannya keras, tapi biarin aja, kita aduk dulu sampai semuanya tercampur rata. Karena masing-masing tekstur singkong itu kan berbeda-beda ya. Mungkin nanti kita butuh tambahan air, ada yang enggak juga. Jadi kalau adonan udah kayak gini kecampur, baru kita bisa pastiin ini butuh tambahan air atau tidak. Nah karena punya Umi ini masih sedikit keras, jadi sekarang akan saya tambahkan air. Ditambahkannya sedikit-sedikit aja. Kalau adonan Umi ini saya nambahinnya kurang lebih sekitar 50 ml. Sedikit-sedikit aja seperti ini ya. Kalau kurang bisa tambahin lagi. Jadi mungkin setiap singkong itu kan berbeda-beda ya kandungan airnya. Untuk nambahinnya tidak harus 50 ml, tapi dikira-kira saja ya sampai adonannya benar-benar lembut seperti ini. Kenapa harus lembut? Karena kalau keras nanti susah ketika kita gilas. Kita tutup biar permukaannya nggak kering. Selanjutnya kita siapkan alas yang datar. Taburi dengan tepung tapioka. Ambil sedikit adonan, kita letakkan di alas yang datar tadi. Kemudian atasnya kita taburi lagi pakai tapioka. Tutup menggunakan plastik. Lalu ini akan kita gilas. Sebenarnya teman-teman, kalau kalian punya mesin pasta, mesin giling mie itu bisa dipakai banget ya, akan mengurangi waktu, kemudian mengurangi energi kalian. Tapi karena aku nggak ada mesin pasta, mesin giling mie, jadi aku pakai gelesan kayak gini aja. Memang waktunya lama banget, tapi harus sabar, harus bisa sampai jadi ya. Nah ini tipsnya biar cepet untuk giling-gilingnya. Aku kayak gini, diambil adonannya, dipipihkan sampai agak tipis.
Kalau kira-kira sudah agak tipis, ini kita ambil plastiknya dan kita potong sedikit. Untuk sisanya ini yang masih besar banget kita pinggirin dulu, tapi jangan lupa ditaburi dulu pakai tapioka biar nggak lengket ya. Nah, kita kembali ke adonan lagi. Ini yang kita potong tadi, kita taburi lagi pakai tapioka biar nggak lengket saat kita gilas. Ditutup lagi pakai plastik seperti ini. Lalu kita gilas sampai benar-benar tipis. Harus tipis banget ya, karena semakin tipis itu nanti hasil dari tusuk giginya itu semakin banyak tentunya ya. Karena kalau tebal-tebal nanti juga teksturnya tuh akan kurang renyah. Nah, ini lalu kita potong-potong seperti ini. Aku potong pakai scraper plastik kayak gini, justru lebih mudah, dia nggak akan lengket sana sini. Kalau pakai pisau kadang-kadang suka lengket. Boleh juga dipotongnya pakai spatula plastik ya, spatula yang untuk nyerokin sambal itu. Kalau udah ini kita kumpulkan di piring yang sudah ditaburi dengan tepung tapioka. Jadi perlapisannya kayak gini kita taburi pakai tapioka biar nggak lengket, nggak gandeng satu sama lainnya dengan yang sudah dipotong-potong ya. Dan ini jadinya tuh banyak banget teman-teman, dari 1 kg singkong dan setengah kilogram tepung ini jadinya sebanyak ini. Kalau udah, sekarang kita panaskan minyak goreng dengan api sedang. Kalau minyak udah panas, ini kita goreng. Digorengnya nanti sampai warnanya sedikit kekuningan ya. Kalau bagian bawahnya sudah agak kokoh, ini baru boleh kita balik biar nanti nggak dembleng, nggak lengket satu sama lainnya. Sesekali boleh dibolak-balik biar matang merata. Ini gorengnya nggak membutuhkan waktu yang lama banget ya. Dan minyaknya juga aman dari busa karena kita nggak pakai telur ya. Kalau minyak sudah mulai tenang, buih sudah sedikit, itu artinya udah mateng, bisa kita angkat. Jangan lupa ditiriskan dulu ya. Jadi gorengnya jangan pakai api besar, pakai api sedang aja biar nanti matang merata sampai ke bagian dalam. Dan ini jadinya banyak banget teman-teman, satu tampah pokoknya ya. Padahal kita pakai singkong cuman 1 kilo. Makanya kita tuh waktu giles harus benar-benar tipis biar nanti hasilnya tuh banyak banget. Dari 1 kg singkong dan setengah kilogram tepung tapioka, ini menghasilkan 1,5 kg stik singkong kayak gini teman-teman. Jadi hasilnya sama ya, 1,5 kilo tepung dan singkong hasilnya juga 1,5 kilo stik. Wah, ini sih melimpah ruah banget ya guys hasilnya. Untuk harga jualnya pun kalau di tempat aku juga lumayan mahal. 1 kilo itu bisa mencapai harga 70.000 karena memang proses pembuatannya itu yang membutuhkan tenaga banyak. Jadi gimana, tertarik untuk mulai bisnis bikin stik singkong seperti ini? Kalian wajib banget ikutin resep ini ya. Sekarang saatnya kita icip-icip guys. Kalian bisa dengar suaranya kan? Ini tuh renyah banget, pokoknya renyah banget, gurih banget, juga bikin nagih banget rasanya. Resep 2, keripik pisang bestak gula. Bahan utamanya tentu aja pisang yang masih mentah dan bener-bener tua ya guys. Karena pisang tuh kalau udah tua banget, walaupun digoreng tanpa dikasih garam pun ya itu rasanya udah enak banget, gurihnya itu alami dari pisangnya sendiri. Jangan salvo karena aku pakai pisang Ambon, karena pisang Ambon ini kalau dibuat keripik itu justru paling renyah di antara pisang-pisang yang lain. Selain pisang Ambon bisa juga pakai pisang kepok, pisang jantan ataupun pisang tanduk ya. Selanjutnya ini pisangnya kita kupas dulu. Di sini aku cuman pakai 1 sisir aja karena ini ukurannya tuh udah gede banget ya. Jadi walaupun hanya 1 sisir itu nanti jadinya tuh banyak banget. Selanjutnya pisangnya kita rendam di air. Ini airnya nggak usah dikasih garam atau apapun, cukup air biasa aja kayak gini biar nanti pisangnya tuh nggak menghitam. Nah, kalau mau digoreng pisangnya itu ditiriskan dulu seperti ini ya, biar nanti minyaknya tuh nggak nyiprat-nyiprat karena ada airnya. Ini minyaknya udah aku panasin pakai api sedang aja. Terus untuk alat pengirisnya aku pakai pasahan kayak gini ya. Langsung aja dipasah di atas minyak kayak gini, jadi nanti akan jatuh langsung ke goreng, nggak usah ditaruh baskom karena justru akan kerja 2 kali masukin ke dalam minyak gorengnya. Kalau nggak ada pasahan kayak gini boleh juga diiris pakai pisau, tapi pastikan tipisnya itu sama ya, biar nanti kalau digoreng itu matangnya juga barengan, nggak tebal tipis gitu. Ini pisangnya aku goreng sekaligus 3 buah biar cepat selesai aja karena minyaknya juga aku pakai lumayan banyak. Dan kalau udah dimasukin semua kayak gini jangan langsung diaduk-aduk ya. Biarin sampai bagian bawahnya agak kering dulu baru nanti dibolak-balik.
Karena kalau masih basah justru nanti akan lengket-lengket di sutilnya atau di penggorengannya, malah nanti nggak bisa kepisah satu sama lainnya, jadinya nanti matangnya nggak rata. Nah kalau bagian bawahnya udah gak kering kayak gini, dibalik tuh gampang banget dia akan misah dengan sendirinya. Tapi juga jangan sampai kelamaan ya, nanti kalau kelamaan warnanya jadi nggak sama. Digoreng sampai nanti warnanya agak kekuningan, kira-kira seperti ini. Ini udah mateng, sudah sedikit kecoklatan juga ya. Kita angkat, jangan sampai terlalu coklat warnanya karena nanti rasanya akan kurang enak. Kalau udah ini diangkat, ditiriskan, terus taruh dulu di wadah yang ada alas kertasnya. Terus kalau kita mau buat yang versi asinnya, kalau udah selesai dipasah kayak gini, terus disiram pakai air garam. Air garamnya ini aku pakai 2 sendok teh ditambah air 200 ml. Jadi setiap goreng dikasih air garam sekitar 1 atau 2 sendok makan aja. Kalau udah caranya sama, digoreng sampai kekuningan, terus diangkat dan ditiriskan. Keripik yang sudah mateng, ini aku bagi dua, yang separoh sekitar 350 gram, ini aku jadiin keripik bestak gula ya. Yang separohnya lagi udah aku buat asinan juga. Ini hasilnya yang asin kayak gini. Ada yang belum selesai juga ya teman-teman, masih digoreng. Untuk membuat bestaan, pastikan wajan yang digunakan benar-benar bersih, bebas minyak. Lalu masukkan 300 gram gula pasir. Tambahkan 150 ml air. Airnya jangan banyak-banyak, dikit aja, cukup untuk melumerkan gulanya. Ini dimasak sampai mendidih, sampai nanti gulanya membentuk karamel, sambil sesekali boleh diaduk-aduk. Lalu siapkan mangkok yang berisi air, ini nanti untuk mengecek apakah gulanya sudah berkaramel dan layak untuk kita masukkan keripiknya. Kita balik ke gulanya ya, ini udah mendidih tapi belum terbentuk karamel ya, kita lihat. Nah kalau udah kayak gini, ini karamel udah terbentuk, gulanya sudah mulai mengental. Sekarang kita ambil sedikit gulanya, kita masukkan ke dalam mangkok yang bersih air. Ini nggak panas, langsung aja kita pegang. Kalau ini nggak cepat lumer berarti tanda gula karamelnya udah siap jadi untuk dimasukkan keripiknya. Tapi kalau dimasukkan air, gulanya itu langsung cair, maka air gula karamelnya itu belum siap ya. Selanjutnya matikan api kompor, lalu masukkan keripiknya. Jadi pastikan api sudah mati. Lalu ini diaduk cepat, ngaduknya harus cepat. Dan ini ngaduknya nggak aku skip teman-teman ya. Kalian bisa lihat gimana caranya aku ngaduk ya, seperti biasa aja. Dari bentuk gula yang masih basah kayak gini, diaduk terus sampai nanti gulanya kering jadi kristalan. Untuk membuat gula karamelnya itu memang gampang-gampang susah ya teman-teman. Kalau masih banyak kandungan airnya, nanti keripiknya itu nggak akan terbentuk kristalan gula. Dan kalau gulanya itu terlalu tua, ketika dimasukkan air terlalu keras, maka nanti gulanya pun akan sulit tercampur rata dengan keripiknya karena dia udah kebentuk kristalannya. Jadi harus pas banget apakah gula itu sudah pas karamelnya atau belum ya. Dikira-kira aja pokoknya ya. Kalau dimasukkan ke mangkok itu gulanya dipegang itu langsung keras banget, berarti itu udah kelewatan. Jadi harus pas banget, jangan sampai terlalu muda ataupun terlalu tua gulanya. Nah kira-kira seperti ini bentukan dari kristalan gula pasirnya teman-teman ya. Kalian bisa lihat gulanya tuh nempel merata semua di bagian keripiknya. Kalau udah ini siap diangkat, terus nanti kalau udah dingin baru kita kemas ke dalam wadah plastik ataupun toples. Dari satu sisir pisang Ambon ini jadinya banyak banget teman-teman ya, hampir 1 kg keripik pisang. Jadi memang hasilnya itu melimpah ruah banget, apalagi kalau pasan kita itu emang tipis, maka hasilnya akan lebih banyak lagi. Di era sekarang ini banyak sekali bermacam-macam varian rasa keripik pisang, tapi menurut aku keripik pisang versi bestak gula kayak gini adalah tetap yang paling enak daripada yang lainnya. Kalian wajib banget coba resep ini karena ini bisa banget untuk ide jualan. Tinggal di packing aja mau berapa gram per kemasannya, terus nanti tinggal dikasih stikernya biar nanti penampilannya makin manis ya. Kalau di tempat aku, baik keripik pisang ataupun keripik singkong, keripik ubi itu pengemasannya sekarang sudah pakai plastik standing pouch kayak gini ya. Lebih praktis, bisa diberdiriin tanpa harus ikat-ikat pakai karet lagi ataupun dibakar ataupun pakai strapless ya. Dan sekarang saya mau cobain dulu hasil keripik pisang bestak gulanya. Keripiknya sangat renyah, walaupun udah ada gulanya tetap renyah banget. Karena gulanya kering jadi nggak akan merusak tekstur renyah dari pisangnya sendiri ya.